Puji Tuhan. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini, kita ada di hari Kamis. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam kebaikan Tuhan, setiap kita menikmati kemurahan Tuhan yang menuntun kita, menjagai kita sampai hari ini. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur untuk segala kebaikannya. Kita bersyukur sebab Tuhan ada bagi kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi hari ini. Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat satu hari lagi Kau memberikan kami kesempatan, kami boleh menikmati Engkau, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati segala yang baik di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap seruan doa kami Engkau dengarkan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya mendengar, tapi Engkau melakukan sesuatu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hanya Kau. Mari sama-sama kita pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara
Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi kami, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Kau disembah, Kau dipuji, Kau dimuliakan. Oh, Kau Bapa yang setia, Kau Allah yang hidup, kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Makasih Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada bagi kami Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, kalau Tuhan percayakan kami hari yang baru, kami percaya Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami bisa melewati hari ini Tuhan. Pemeliharaanmu nyata dan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami percaya waktu kami berdoa meminta untuk segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup kami, Kau menjawab bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini saudara ya. Saya ingin meneruskan apa yang kemarin setelah kita pelajari bersama-sama, masih dari apa yang telah kita bahas sama-sama dalam ibadah raya hari Minggu kemarin. Saudara, kemarin kita belajar bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh pewahyuan atau kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang siapa kita di mata Tuhan, siapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, beberapa kali saya bagikan buat saudara bahwa Alkitab itu isinya itu bukan tentang kita. Alkitab itu tentang Tuhan, ditulis untuk kita supaya kita mengerti bagaimana Tuhan melihat kita, bagaimana kita di dalam Tuhan. Alkitab itu tentang Tuhan, ditulis untuk kita supaya kita bisa mengerti bagaimana kita di dalam Tuhan. Siapa sih kita ini di dalam Tuhan? Nah, saudara, gambar diri yang pulih itu penting buat kita. Ketika kita mengetahui identitas kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu yang akan menjadi kekuatan kita, itu yang akan menjadi landasan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Saudara tahu yang paling menyedihkan adalah ketika kita hidup di tengah-tengah dunia hari-hari ini, saudara, kita hidup dengan gambar diri yang salah, saudara, atau bahkan kita sedang mencari jati diri kita yang sesungguhnya. Kalau saudara sedang mencari jati diri saudara yang sesungguhnya, baca Alkitab, saudara akan menemukan di situ siapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan juga, kita akan mendapatkan satu kemampuan, satu pewahyuan ya, untuk kita bisa melakukan segala ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan bagi kita.
Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk kita bisa menghidupi firman itu. Saudara tahu bahwa kemampuan kita untuk bisa melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Allah itu bukan datang dari kemampuan kita, bukan lahir dari kemauan kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan dan hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dari situ akan lahir satu kemampuan untuk kita bisa melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Saudara bisa lihat orang-orang yang menaruh banyak perhatian, ya, menaruh banyak perhatian kepada hal-hal yang bersifat hoax. Saudara akan lihat orang-orang seperti itu biasanya gampang sekali menciptakan cerita-cerita yang bohong, ya. Orang-orang seperti itu biasanya akan lebih mudah untuk menghindar, lari dari kenyataan, karena sebenarnya ada yang namanya belief system dalam kehidupan kita, saudara. Belief system dalam kehidupan kita itu dibentuk dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Apa yang kita lihat dan kita dengar itu akan masuk dalam pikiran kita. Dan ketika itu menjadi bahan perenungan kita, maka itu akan termanifestasi dalam kelakuan-kelakuan kita, saudara. Makanya ketika kita merenungkan sesuatu yang salah, kita merenungkan sesuatu yang berlebihan, ya, yang kita tahu itu sebenarnya tidak boleh kita renungkan. Kita merenungkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, lebih daripada perenungan kita akan firman Tuhan. Kita udah tahu itu tidak boleh. Tapi seringkali yang kita lakukan, yang terjadi adalah kita suka sekali untuk mengentertain ketakutan kita. Ya, kalau saudara ingat hari Minggu kemarin saya ada share buat saudara bahwa kita harus belajar untuk speak to ourselves, ngomong sama diri sendiri. Kita terlalu sering mendengarkan dari dalam diri kita. Sedangkan yang keluar dari dalam hati kita itu selalu sangat dekat dengan pemuasan keinginan-keinginan kita, nafsu kita yang dipuaskan. Kalau kita dapat pengertian tentang firman Tuhan, kita tahu apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita bicara sama diri kita, speak to ourselves. Seperti Raja Daud berkata kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah." Saudara, itu perlu untuk kita lakukan karena kemampuan kita untuk melakukan firman, untuk menghidupi firman, itu datang dari perenungan kita akan firman itu sendiri. Ketika kita memahaminya, dan mungkin dalam hati kita rasa nggak cocok, tapi kalau kita mengerti betul bahwa itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, mari ngomong sama diri kita, "Hai jiwaku, janganlah takut. Hai jiwaku, kamu berharga. Hai jiwaku, kamu nggak boleh seperti ini." Saudara, itu adalah satu bagian penting bagi kita untuk kita berbicara, menyampaikan firman Tuhan bagi diri sendiri. Saudara, ketika kita ada dalam ketakutan, ketika kita ada dalam situasi yang sulit, dan tidak ada orang lain yang bisa tolong kita, kalau kita hanya terbiasa mendengarkan isi hati kita. Ada banyak sekali orang yang lari dari kenyataan, yang tidak mampu untuk menghadapi kenyataan. Tapi ketika kita mampu untuk melatih diri kita, to speak to ourselves, bicara sama diri kita, kabarkan firman bagi diri kita sendiri. Katakan pada diri kita apa yang firman Tuhan katakan. Makanya penting sekali untuk kita mengucapkan firman Tuhan dan didengar oleh telinga kita. Waktu firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu nyata, saudara. Kalau kita lebih banyak membaca yang lain dan kedengaran di telinga kita, segala ketakutan dan kekhawatiran kita sedang mengentertain ketakutan kita. Saudara, ketakutan kita itu tidak akan berlangsung lama. Tapi kebaikan Tuhan itu turun-temurun sampai kepada keturunan-keturunan yang berikutnya. Tuhan tetap baik bagi setiap kita. Tidak peduli berapa besarnya pergumulan saudara hari ini, percayalah bahwa Tuhan ada bagi kita, kasih setianya tercurah bagi setiap kita. Renungkanlah firman dan temukanlah pewahyuan, kemampuan untuk kita bisa melakukan, untuk kita bisa hidup, menghidupi firman Tuhan yang kita renungkan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada, biar Engkau menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam perenungan akan firman-Mu, kami menemukan kemampuan untuk kami bisa hidup, menghidupi firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memilih apa yang benar untuk kami renungkan. Tolong kami supaya kami bisa memilih apa yang seharusnya kami renungkan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Engkau menguatkan kami Tuhan. Engkaulah sukacita kami. Engkaulah pengharapan kami yang teguh dan tidak pernah mengecewakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.